Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di sini. Kita hari ini akan membahas mengenai disiplin. Banyak orang, disiplin itu perlu nggak sih? Disiplin pada saat hari ini sedang beraktivitas ataupun nanti ketika kita bekerja, ataupun teman-teman yang sudah bekerja kali ini, perlu nggak kita untuk berdisiplin? Disiplin itu banyak macamnya, banyak ragamnya. Tentunya kita harus pahami apa itu disiplin. Kenapa kita harus berdisiplin dan mengapa disiplin itu diperlukan dalam dunia kerja? Untuk itu kita lihat pemaparan berikut ini. Saya mau bagi-bagi tips sedikit tentang kata disiplin. Kita sering banget ketemu sama kata-kata disiplin. So many times we heard about discipline, but what the hell is discipline is all about? Until now, most of us still don't know what the hell that people said about discipline. Now, I'm going to share you something about discipline. Apa sih yang saya mau share sekarang tentang disiplin itu? Disiplin itu sebenarnya cuma dua. Kita mengerjakan sesuatu sebaik-baiknya dan di waktu yang tepat. We do everything the best we can and in the right time. Sering sekali kita melakukan banyak sekali hal-hal baik, dipahami dengan salah orang lain. Banyak sekali kita melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Walaupun kita melakukan hal itu dengan baik, tapi ketika itu dilakukan tidak pada waktu dan tempat yang tepat, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi intinya, ketika kita ketika kita berdisiplin, kita akan melakukan segala sesuatunya dengan baik, sebaik yang kita bisa dan di waktu yang tepat, supaya kita bisa mendapatkan apresiasi dari orang. So, if you want to do everything the best you can and in the right time, that's what discipline is all about. Thank you very much. See you again next time. Bicara mengenai disiplin ini sangat dipentingkan dalam pola pekerjaan sehari-hari. Tidak saja dalam kegiatan beraktivitas di kampus, tapi juga aktivitas di rumah. Kebiasaan disiplin ini harus ditanamkan sejak kita kecil. Disiplin dalam melakukan pekerjaan, disiplin dalam melakukan aktivitas yang lainnya. Misalnya nih, ketika kita bekerja, kita diminta datang pukul 8 pagi, in time, 8:kurang 1/4, kita sudah di lokasi atau kita sudah berada di tempat kerja. Sehingga kita bisa memprediksi pekerjaan apa saja yang harus dilakukan. Disiplin juga terkait dengan target waktu. Target waktu untuk penyelesaian suatu pekerjaan. Setiap pekerjaan kita tentukan deadline-nya tanggal berapa, jam berapa, dan itu juga sama in time. 15 menit atau 30 menit sebelumnya sudah harus kita selesaikan. Atau ada pekerjaan lain, misalnya saya kadang-kadang menetapkan suatu pekerjaan H-2 harus selesai. Nah, kalau terjadi sesuatu, maka masih ada waktu 2 hari untuk saya bisa menyelesaikan pekerjaan. Demikian yang bisa saya paparkan mengenai disiplin. Hidup disiplin, maka hidup kita akan tertib. Pernahkah kita berpikir bahwa bagaimana suatu perusahaan bisa bekerja secara rapi dan disiplin? Baik kita lihat dari waktu, tempat, kemudian seragam dan proses kerjanya, di mana semua itu adalah perwujudan dari disiplin pegawai. Semua perusahaan pasti ingin menerapkan budaya disiplin kepada seluruh pegawainya demi terselesaikannya seluruh pekerjaan. Nah, untuk itu kita harus lihat dulu bagaimana memahami dari konsep disiplin pegawai. Disiplin merupakan kesediaan karyawan dalam rangka menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah diatur perusahaan dan menjadi kesepakatan bersama, di mana kedisiplinan dalam dunia kerja itu wajib diterapkan demi tercapainya cita-cita perusahaan yang nantinya dapat menguntungkan semua pihak. Disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman, meskipun itu sesungguhnya bukan berarti suatu hukuman.
Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yang namanya disciplina, yaitu latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Di mana nantinya dengan disiplin ini yang diberlakukan kepada karyawan atau pegawai, maka sifat disiplin ini berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaannya. Ada beberapa definisi disiplin dari para ahli, salah satunya dari Sutopo Yuwono. Dia mengatakan bahwa disiplin itu adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi keputusan yang telah ditetapkan. Kemudian Alfred R. Latour dan E.S. Levine, dia mengatakan bahwa disiplin merupakan suatu kekuatan yang selalu berkembang di tubuh para pekerja yang membuat mereka dapat mematuhi keputusan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Definisi yang lain dari A.S. Munir, dia mengatakan bahwa disiplin adalah ketaatan yang sikapnya impersonal, tidak memakai perasaan dan tidak memakai perhitungan pamrih atau kepentingan pribadi. Untuk pemahaman konsep disiplin pegawai, salah satunya adalah adanya peraturan, di mana kalau kita menerapkan disiplin, maka perusahaan akan menerapkan peraturan kepada pegawai atau karyawannya. Suatu peraturan yang baik adalah peraturan yang normanya di samping mengandung hukum, juga dia mengandung nilai moral. Mengandung hukum karena di dalam peraturan itu berisikan perintah, larangan, dan sanksi yang tegas sebagai unsurnya. Nah, kita harus memahami apa sih peraturan itu. Peraturan adalah ketentuan umum yang ditujukan kepada hal-hal yang masih abstrak, atau suatu peraturan itu dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapat diketahui lebih dahulu, tetapi mungkin akan terjadi. Nah, peraturan yang dikeluarkan itu tentunya akan memasukkan tindakan dari pengaturan, ya, atau tindakan peraturan. Di mana tindakan peraturan ini adalah suatu putusan dari jabatan pemerintah itu keluar berupa peraturan manakala putusan itu dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang bersifat umum. Nah, sekarang apa sih keputusan itu? Keputusan adalah sebagai tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintah berdasarkan kewenangan yang diatur. Nah, rumusan mengenai keputusannya dapat disimpulkan, keputusan merupakan tindakan atau perbuatan hukum. Kemudian yang keduanya, keputusan merupakan tindakan hukum sepihak. Yang ketiga, keputusan merupakan lapangan pemerintah sesuai dengan fungsi pemerintah sebagai badan yang melaksanakan undang-undang. Dan yang keempat, wewenang luar biasa adalah kekuasaan yang diperoleh dari undang-undang, diberikan khusus kepada pemerintah atau administrasi negara dan tidak kepada badan swasta. Nah, kemudian dalam peraturan disiplin pegawai itu dilindungi oleh peraturan pemerintah pasal 3 nomor 30 tahun 1980, di mana berisikan peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh pegawai. Jika melanggar akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. Kemudian peraturan disiplin pegawai ini ada pelanggarannya dalam pasal 4. Apa sih yang mengakibatkan terjadinya sanksi tersebut, ya? Nah, pelanggarannya adalah yang pertama adanya ucapan. Ucapan ini adalah kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar oleh orang lain. Contoh misalkan di dalam rapat, ceramah atau diskusi, kemudian di telepon, radio, televisi, atau alat komunikasi lainnya adalah hal yang melanggar dari aturan disiplin pegawai. Kemudian yang kedua adalah tulisan. Tulisan ini adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan itu. Nah, kemudian ada lagi yang tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berisikan bahwa pemerintah telah menyiapkan parameter penilaian aparatur sehingga sanksi juga sudah ditetapkan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Jadi ini sudah ada pedomannya di PP Nomor 53 ini. Nah, apa saja sih kewajiban sebagai pegawai negeri? Kewajibannya ini agak banyak sekali ya. Diatur dalam bab 2 pasal 3 di mana kewajiban PNS itu selain mengucapkan sumpah janji jabatan juga harus setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan pemerintah. Kemudian mentaati peraturan perundang-undangan, selanjutnya melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kemudian jangan lupa mengucapkan sumpah atau janji PNS, kemudian menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, selanjutnya mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, ataupun golongan. Yang ke-8, memegang rahasia jabatan. Kemudian yang ke-9, bekerja dengan jujur. 10, melaporkan dengan segera kepada atasannya jika ada yang membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. Ke-11 adalah masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. 12, mencapai sasaran kerja pegawai yang diterapkan. 13, menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. 14, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. 15, membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. 16, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir. Dan yang terakhir adalah menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, bagaimana dengan karyawan atau pegawai swasta? Ya, pegawai swasta sebenarnya yang 17 itu dia juga termasuk ke dalamnya ya. Jadi harus mengikuti kewajiban tersebut. Selain kewajiban untuk pegawai swasta juga dia mempunyai hak ya. Jadi haknya berbeda tentunya dengan pegawai negeri, yaitu hak mendapatkan upah yang dibayarkan tepat pada waktunya. Kemudian pegawai berhak mendapatkan perlindungan secara hukum secara adil, menolak pekerjaan yang diberikan apabila membahayakan dirinya. Kemudian pegawai juga berhak atas jenjang karir yang ada di perusahaan sesuai dengan kemampuan dan prestasi kerjanya. Pegawai yang berhak mengajukan pendapat juga bersifat membangun atau positif, itu mempunyai tujuan memajukan perusahaan. Tentunya dengan melalui prosedur yang baik dan benar. Kemudian ada larangan pegawai, ya, itu diatur dalam bagian kedua pasal 4. Di antaranya adalah menyalahgunakan wewenang, kemudian menjadi perantara untuk kepentingan pribadi atau golongan, kemudian tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain atau lembaga atau organisasi internasional. Yang keempat adalah bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Yang kelima, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa, atau meminjamkan barang-barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah. Yang keenam adalah melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau yang lainnya di luar lingkungan kerjanya, di mana dia punya tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung dan tidak langsung merugikan negara. Yang ketujuh, memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun, baik secara langsung atau tidak langsung. Dalihnya adalah untuk diangkat dalam suatu jabatan. Kemudian yang kedelapan, menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. Yang kesembilan, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. 10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Nomor 11, menghalangi berjalannya tugas kedinasan, dan 12, memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden. Bisa DPR, DPD, DPRD.
di mana apa saja sih dukungan-dukungannya, yaitu pertama ikut serta sebagai pelaksana kampanye, itu nggak boleh ya. Kemudian menjadi peserta kampanye, apalagi menggunakan atribut partai atau atribut PNS-nya. Kemudian yang ketiga sebagai peserta kampanye, di mana dia juga mengerahkan PNS. Ini larangan sekali ya. Kemudian sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Nomor 13, memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden dengan cara pertama adalah membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan salah satu kandidat, ya itu tidak boleh. Kemudian mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu. Nomor 14, memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon kepala atau wakil daerah yang membuat mereka akan terpilih, itu juga tidak dibenarkan. Kemudian nomor 15 adalah memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Baik, setelah kita mengetahui apa saja kewajiban, hak, dan larangan oleh seorang pegawai untuk menegakkan disiplin, maka kita masuk kepada penilaian disiplin. Dalam proses penilaiannya itu ada 3. Yang pertama adalah job analysis atau analisis pekerjaan. Prosesnya bagaimana? Prosesnya sendiri adalah berdasarkan analisis pekerjaan atau analisis jabatannya, di mana tahapan yang paling penting dan mendasar adalah dalam penilaian kinerja. Karena analisis jabatan dipergunakan untuk beberapa kegiatan dalam proses penilaian pekerjaan, di mana hasil analisis jabatan digunakan sebagai dasar penyusunan deskripsi pekerjaan, di mana dalam deskripsi pekerjaan itu disebutkan dasar-dasar penilaian kinerja. Apa itu? Yaitu jenis-jenis pekerjaan yang harus dikerjakan dan spesifikasi atau kebutuhan khusus yang menunjang pekerjaan tertentu. Intinya adalah apabila akan melaksanakan penilaian kinerja, maka sebelumnya harus dinyatakan dengan jelas hal-hal seperti pertama adalah jenis-jenis pekerjaannya. Kemudian yang kedua, tanggung jawab yang dimiliki, selanjutnya kondisi kerjanya, dan kegiatan yang harus dilakukan. Itulah yang disebut dengan job analysis atau penilaian dalam job analysis atau analisa pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah perform standar atau standar kerja. Standar ini digunakan untuk membandingkan hasil kerja seorang staf dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui apakah pekerjaan yang bersangkutan lebih baik atau di bawah standar. Jadi misalkan kalau dalam kepegawaian seorang admin itu ada standarnya. Contoh nih, standarnya adalah dia bisa menyimpan arsip dengan 5 sistem. Nah, kalau admin itu bisa menyimpan dengan benar, maka dia ada di rata-rata standar atau di atas standarnya. Tapi kalau seorang admin hanya bisa menyimpan dengan 1 sistem saja, berarti dia ada di bawah standar. Nah, standar kerja ini didasarkan atas informasi yang diperoleh dari analisa pekerjaan yang tadi, ya. Jadi dari analisa tadi, maka muncul standar kerjanya seperti apa. Nah, apa saja sih syaratnya untuk memenuhi standar tersebut? Pertama adalah standar harus tertulis dengan jelas dan spesifik, ya. Ini kita nanti akan belajar lagi dalam job analysis, ya. Kemudian yang kedua, standar yang ditetapkan harus realistis dan dapat dicapai. Ya, jadi memang harus tercapai ya, harus bisa dicapai. Jadi tidak terlalu general, harus spesifik. Kemudian yang ketiga, standar yang digunakan dapat menjawab pertanyaan apa saja. Itu adalah 4W plus 1H, di mana what-nya adalah tentang apa yang dikerjakan, kemudian how, bagaimana metode menyelesaikan pekerjaan, much, berapa yang harus dihasilkan, dan when, kapan pekerjaan itu harus dihasilkan. Inilah standar yang harus ada dalam standar kerja. Kemudian yang ketiga adalah perform appraisal system atau metode penilaian kinerja.
di mana secara umum penilaian kinerja ini adalah proses terakhirnya ya untuk proses penilaian disiplin adalah ada 4 metode. Pertama adalah behavior appraisal system atau penilaian kinerja berdasarkan perilaku yang dinilai. Jadi karyawannya itu dinilai perilakunya, contohnya misalkan masuk kerjanya in time atau tidak, ya. Kemudian melaksanakan pekerjaannya selesai tepat waktu atau tidak. Itu adalah hasil dari behavior appraisal system. Kemudian personal atau performer appraisal system atau penilaian kinerja berdasarkan ciri dari sifat individu. Jadi sifatnya ini gimana? Apakah dia mampu menerima beban pekerjaan dengan baik atau dia malah jadi emosional, stresnya sangat tinggi. Ini adalah sifat dari individunya, ya. Kemudian sistem yang lain atau metode yang lain adalah result oriented appraisal system atau penilaian kinerja berdasarkan hasil kerjanya. Jadi pekerjaan yang diberikan kepada karyawan tersebut, apakah dia mampu mengerjakan dengan baik dengan standar yang diberikan atau standar kerja yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian ada lagi metode contingency appraisal system atau penilaian kinerja berdasarkan atas kombinasi beberapa komponen. Komponennya apa kombinasinya? Ada ciri dari sifatnya, perilaku, dan hasil kerja. Jadi kalau tadi metodenya kan masing-masing ya. Jadi kalau behavior berarti perilakunya yang dinilai. Kemudian kalau personal berarti ciri sifat individunya yang dinilai. Kemudian kalau result oriented berarti kinerja yang dinilai. Nah, kalau contingency appraisal system ini yang metode yang keempat adalah dari ciri sifat, perilaku, dan hasil kerjanya itu dinilai secara keseluruhan. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa pelanggaran disiplin itu ada 3 ya. Yang pertama adalah secara ucapan, di mana kalau setiap ucapan ini adalah apa yang disampaikan oleh seseorang, kemudian bahasanya ini merupakan pelanggaran atau ucapannya itu merupakan pelanggaran di hadapan orang yang mendengarnya, seperti rapat, ceramah, diskusi. Kemudian bisa juga melalui telepon, radio, televisi, rekaman. Ini adalah termasuk dalam pelanggaran disiplin. Kemudian bisa juga dengan tulisan. Tulisan ini adalah pernyataan pikirannya dan perasaan secara tertulis, baik berbentuk tulisan ataupun bentuk gambar, karikatur, coretan, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan. Ini perubahan apa sih? Perubahannya itu adalah perubahan setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang tadi mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, ya, di mana seorang pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin tentunya akan dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang untuk menghukumnya. Kemudian penerapan sanksinya bagaimana? Pertama adalah adanya teguran lisan. Nah, teguran lisan ini biasanya pimpinannya yang akan langsung menegur secara lisan kepada pegawai. Di mana teguran ini tentunya akan didengar, kemudian pegawai juga akan melakukan larangan yang diberikan oleh pimpinannya. Kemudian yang kedua adalah teguran tertulis. Teguran tertulis ini adalah di mana tegurannya itu sudah melampaui hal yang ditentukan oleh perusahaan atau pemerintahan. Kemudian pimpinannya itu langsung membuat tulisan atau berbentuk surat peringatan kepada karyawan atau pegawainya. Bentuknya adalah tulisan. Kemudian yang ketiganya adalah sanksi disiplin, di mana sanksi disiplin ini adalah disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah penundaan kenaikan gaji berkala, gaji ya. Kemudian berapa sih penundaannya? Sekurang-kurangnya adalah 3 bulan, kemudian paling lamanya adalah 1 tahun. Ini sanksi yang sangat ringan yang diberikan oleh
perusahaan kepada pegawainya. Bagaimana penerapan sanksinya? Nah, penerapan sanksinya ada tahapannya. Di antaranya adalah yang pertama, pegawai yang tidak melaksanakan tugas biasanya pimpinan memanggil secara kekeluargaan ataupun secara kedinasan. Kemudian dilanjutkan dengan peringatan secara lisan. Berapa banyaknya? 3 kali ya peringatan lisannya. Yang ketiga adalah kalau sudah diperingatkan 3 kali, kemudian tidak ada perubahan, kemudian pimpinan melanjutkan dengan peringatan tertulis sebanyak 3 kali. Nah, barulah yang keempat, apabila pegawai tersebut malas ke kantor, kemudian pimpinan mengusulkan sanksi awal untuk misalkan penahanan gaji, tadi ya gajinya minimal 3 bulan maksimal 1 tahun, maka dilanjutkan dengan penundaan kenaikan pangkat. Dan nanti akhirnya penurunan pangkat, terakhir sekali adalah usulan pemecatan. Jadi sanksi itu tidak langsung dikeluarkan ya. Ada tahapan-tahapannya dan ini proses tahapan ini harus dilalui baik untuk di perusahaan negara maupun di perusahaan swasta. Tidak bisa langsung dikeluarkan begitu saja tanpa ada tahapan-tahapan yang 4 ini. Nah, bagaimana untuk yang pada akhirnya kita harus membina pegawai, di mana pembinaan ini adalah setiap upaya yang dilakukan oleh instansi terhadap seluruh pegawai, baik yang memiliki jabatan struktural maupun fungsional, agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan harapan instansi yang bersangkutan. Nah, pembinaan pegawai ini kemungkinan bisa berhasil, kemungkinan tidak ya. Kenapa? Nah, ini harus lebih banyak di dalam pengawasannya ya. Jadi kalau pengawasannya hanya sesekali, pasti pembinaan pegawai ini tidak akan berhasil. Maka harus diadakan secara periodik ya pembinaan ini. Periodiknya apa? Dilakukan pembinaan, kemudian pengawasan, penilaian, dan penindakan bagi yang bermasalah. Namun untuk yang tidak bermasalah tentunya hanya pembinaan pengingatan saja ya. Baik, kita masuk ke sistem pembinaan karir. Sistem pembinaan karir ini tiap perusahaan baik pemerintahan maupun swasta tentu berbeda-beda ya cara perekrutannya. Nah, ini ada sistem yang akan disampaikan, ada 4 sistem. Yang pertama adalah sistem terbuka. Jadi kalau sistem karir terbuka ini adalah sistem di mana bagian kepegawaian ini akan men-sharekan lowongan pekerjaan untuk menduduki suatu jabatan yang kosong di unit organisasi. Maka setiap warga negara, siapapun dia yang memiliki skill, kecakapan, dan pengalaman untuk jabatan tersebut tentunya diperbolehkan untuk melamar. Kemudian yang kedua adalah sistem karir tertutup. Sistem karir tertutup ini berarti tidak dipublikasikan keluar, dia hanya dipublikasikan ke dalam dengan suatu karirnya itu adalah di mana jabatan yang kosong itu hanya di dalam suatu unit organisasi, hanya bisa ditempati oleh pegawainya tersebut dengan ketentuan yang sudah ada. Apa saja sih? Jadi yang pertama ya, adanya sistem karir tertutup dalam arti kementerian ya. Jadi kalau ini untuk arti kementerian, berarti yang boleh menduduki jabatan kosong itu hanyalah pegawai dari kementerian atau lembaga atau provinsi atau kabupaten atau kota setempat dan tidak diisi oleh pegawai di luar kementerian tersebut. Kemudian sistem yang karir tertutup yang kedua adalah dalam arti negara ya. Ini arti negara. Kalau dalam arti negara, artinya adalah bahwa jabatannya itu hanya boleh diduduki oleh pegawai yang ada dalam instansi pemerintahan saja, di mana dia hanya memungkinkan untuk pindah dari kementerian, lembaga, atau provinsi, atau kabupaten, atau kota yang satu ke kementerian yang lainnya, atau sebaliknya.
ya. Jadi khusus untuk menduduki jabatan manajerial, ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah sistem prestasi kerja. Sistem prestasi kerja ini adalah pengangkatan seorang pegawai dalam suatu jabatan bukan hanya berdasarkan pada kecakapan, keahlian, dan pengalamannya saja, namun dia punya prestasi kerja yang dibuktikan secara nyata. Nah, di sini sistem prestasi kerja dan sistem karir yang menitik beratkan pada sistem prestasi kerja ada ketentuan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99, ya. Kemudian yang keempat adalah instansi yang terkait dalam pembinaan pegawai. Nah, yang terkait di sini banyak, ya. Salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia, kemudian Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, kemudian Badan Kepengawasan Negara atau BKN, kemudian Lembaga Administrasi Negara atau LAN, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, kemudian Badan Pertimbangan Kepegawaian. Jadi ini adalah instansi-instansi yang terkait dalam pembinaan pegawai. Setelah kita melihat bagaimana penilaian disiplin kerja, di mana penilaiannya itu pasti diberikan oleh atasan. Bertujuannya untuk apa? Untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang objektif dalam pembinaan pegawai. Kemudian akan dilaksanakan dalam waktu sekali setahun oleh pejabat penilai yang dituangkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan. Nah, di sini kita harus lihat dulu unsur-unsur apa sih yang menjadikan penilaian dalam disiplin bekerja. Pertama adalah kejujuran. Kejujuran itu apa sih? Kejujuran itu adalah ketulusan hati seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Maka tadi sudah dibuatkan aturan-aturan mainnya untuk seorang pegawai. Nah, kejujuran ini adalah hal yang utama. Kemudian yang kedua adalah unsur kerjasama, di mana seorang pegawai ini mampu untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan. Dia tidak egois, tidak bekerja sendiri. Kemudian yang ketiga adalah prakarsa. Apa itu prakarsa? Prakarsa itu adalah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. Ya, jadi ini perlu sekali ketika di lapangan ini akan muncul. Keputusan ini tidak menunggu dulu pimpinan, ya, tapi dia mampu untuk memutuskan sesuatu hal yang sifatnya teknis. Kemudian yang keempat adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu apa sih? Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokoknya. Jadi dengan leadernya dia mampu membawa orang-orang lain untuk menuju pencapaian yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian yang kelima adalah kesetiaan. Kesetiaan ini adalah bagaimana dia mentaati dan mengabdi kepada siapa? Kepada Pancasila, kepada Undang-Undang 45, kepada pemerintah, kepada negara Indonesia. Di mana kesetiaan ini sebagai tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Terakhir dalam unsur penilaian ini adalah prestasi kerja. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Maka dengan unsur-unsur penilaian disiplin kerja ini kita akan mengetahui apakah seorang pegawai ini mampu mempunyai nilai yang tinggi, nilai yang baik sehingga dia punya disiplin yang tinggi, maka dia menjadi pegawai yang profesional.
Demikianlah pemaparan mengenai disiplin, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang hari ini sedang bekerja maupun akan bekerja, bahwa disiplin itu perlu dibina dalam diri kita sehingga menjadi karyawan yang profesional. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari ataupun mengetahui mengenai ilmu tentang perkantoran, silakan untuk like, beri komen, subscribe, bunyikan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.